Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya diawali oleh kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pihak sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Republik Cina, Kerajaan Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan Belanda melakukan perundingan dengan Jepang di kapal USS Missouri, Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Perundingan ini menghasilkan kapitulasi Jepang yang berisi penyerahan Jepang tanpa syarat kepada pihak sekutu. Perundingan ini sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Namun, kapitulasi Jepang juga mengatur mengenai penyerahan tawanan sekutu oleh Jepang dan penangkapan pasukan Jepang yang dinilai sebagai penjahat perang. Atas dasar ini, pihak sekutu kemudian menugaskan tentara Inggris bernama Allied Force for Netherlands Indies atau AFNI untuk melakukan penjemputan tawanan sekutu dan menangkap tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Malabi turut membawa Netherlands Indies Civil Administration atau NICA sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda. Pasukan sekutu dan NICA tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Hal ini membuat rakyat Surabaya marah karena merasa NICA akan menguasai Indonesia kembali karena mereka belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, pada 19 September 1945, rakyat Surabaya terlibat konflik dengan para tentara Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Konflik yang dikenal dengan insiden bendera ini ditandai dengan perobekan bagian biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato setelah adanya berita kemenangan sekutu. Namun, tiba-tiba pada 27 Oktober 1945, NICA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi langsung memasuki wilayah Surabaya dan mendirikan pos pertahanan di sana. Pasukan sekutu yang didominasi tentara Inggris tersebut menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan Indonesia. Mereka juga memerintahkan agar masyarakat Indonesia menyerahkan senjata mereka. Namun, perintah ini dengan tegas ditolak oleh Indonesia. Hingga pada 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia dipimpin Bung Tomo menyerang pos-pos pertahanan sekutu dan berhasil merebut tempat-tempat penting. Meskipun terjadi gencatan senjata pada 29 Oktober, bentrokan-bentrokan bersenjata tetap berlangsung antara masyarakat Surabaya dan tentara Inggris. Puncak dari pertempuran ini yaitu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 dan hal ini membuat Inggris marah. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Sebagai tanggapan, Inggris mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manshek yang menggantikan Jenderal Malabi. Ultimatum tersebut isinya antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 dan bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Jenderal Eric yang juga meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan kepada tentara Inggris. Jika tidak menaati perintahnya, tentara AFNI dan administrasi NICA mengancam untuk menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pemimpin pejuang, arek-arek Surabaya, dan segenap rakyat, sehingga Inggris menyerang kota Surabaya dari berbagai arah dengan kekuatan darat, laut, udara, dan membuat pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada 10 November 1945. Akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya menjadi neraka. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang. Hancurnya kota Surabaya dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Salah satu tokoh yang berperan besar untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini yaitu Bung Tomo, yang menginspirasi melalui penyiaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam pergerakan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban pada masa itu membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang untuk mengusir Inggris, maka pada tahun 1956 pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.
Hal tersebut tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno.